Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutorial. Sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana cara proses pembuatan minyak kayu putih yang alami ya teman-teman. Saya sekarang berada di Kabupaten Cilacap ya, dan di Kecamatan Kawunganten, lebih tepatnya di Desa Mentasan RT 5 RW 1. Saya sekarang posisinya berada di tempat pembuatan untuk minyak kayu putih. Dan ini adalah daun-daun minyak kayu putih yang sudah dipanen dari warga sekitar, karena di daerah Mentasan ini sudah banyak orang-orang yang menanam tanaman minyak kayu putih ya, atau daun minyak kayu putih seperti ini. Dan ini adalah umurnya daun ini adalah sekitar 6 bulan dari setelah penanaman, setelah pemanenan yang pertama, dan yang kedua di pemanenan yang selanjutnya adalah sekitar 6 bulan. Kalau dari pertama kali kita menanam itu kurang lebih umurnya 1,5 tahun, itu baru bisa dipanen. Dan ini adalah yang sudah berumur 6 bulan, berarti ini sekitar sudah 3 atau 2 kali pemanenan. Dan ini adalah daun-daun yang sudah dikumpulkan dari warga sekitar dan yang nantinya akan diproses untuk menjadi minyak kayu putih. Baik teman-teman, ini saya akan tunjukkan contoh daun minyak kayu putih ya. Ini ditanam di sekitar rumah warga ya. Ini ada rumahnya ya teman-teman, karena di sini warga ini kan untuk pertanian pokoknya itu adalah menanam jagung ya kan, dan juga kadang padi kalau pas musim panas, kalau pas musim hujan seperti itu. Tapi juga sekarang itu sudah banyak warga di sini untuk menanam minyak kayu putih ini. Selain menanam jagung, juga menanam minyak kayu putih ini seperti itu. Jadi ditanam di sela-sela pekarangannya seperti itu. Termasuk juga ini mereka menanam di sekitar rumah warga, di sekitar rumahnya. Dan ini adalah tanaman yang sudah berumur sekitar 9 bulan. Ya, batangnya sudah agak besar ini teman-teman. Ya, batangnya sudah agak besar. Ini umurnya 9 bulan. Dan ini sudah dipanen 1 kali ya teman-teman. Dipanen 1 kali sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi nanti mungkin sekitar 4 bulan lagi ini baru bisa dipanen lagi teman-teman, karena biar hasilnya lebih maksimal. Dan untuk tanaman ini adalah hasil tanaman setak teman-teman, karena informasinya kalau hasil setak itu kualitasnya itu lebih bagus ya, dan untuk kandungannya itu juga lebih banyak dan lebih kualitasnya itu lebih bagus seperti itu teman-teman. Jadi ya seperti ini tanamannya. Ini daun minyak kayu putih. Kalau kita ambil satu ini ya, kalau kita beceh-beceh, kalau saya gilas-gilas seperti ini ya, aromanya minyak kayu putih betul teman-teman, mantap ya kan? Baik ya, seperti itu teman-teman untuk informasi sedikit tentang daun minyak kayu putih yang sudah ditanam ini. Nah, jadi daun-daun yang sudah terkumpul ini teman-teman kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah tong yang besar, dan itu adalah tongnya ya, dimasukkan dalam tong itu yang kemudian nanti akan dimasak. Baik, kita ke atas saja langsung teman-teman untuk melihat tong yang lebih dekat. Baik, dari teman-teman sekarang bisa melihat ini adalah tong besar yang digunakan untuk memasak daun minyak kayu putih ya. Ini jadi dalam tong ini dimasukkan ini kurang lebih sekitar 10 ton atau sekitar 1 ton. 1 ton daun minyak kayu putih ya kan. Yang kemudian nanti di bawah itu setelah dimasukkan di dalam tong besar ini ya. Ini adalah contohnya, karena ini kebetulan saya sudah di dalam proses pembuatan dan saya sudah datang ini sudah sedang dalam proses pembuatannya teman-teman. Jadi tidak bisa mengikuti dari awal seperti itu, tapi kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi dari daun yang sudah dikumpulkan ini kemudian nanti dimasukkan ke dalam tong besar ini teman-teman ya. Dari tong besar ini, yang ini ditutup rapat dan tidak ada udara yang keluar sedikit pun ya. Ini di bawahnya sedang proses pemasakan ini teman-teman, jadi saya agak merasakan panas ini di atas ini ya. Ini kemudian ketika diproses seperti ini, dikukus seperti ini kurang lebih itu informasinya setengah hari, 1 hari jadi, atau kurang lebih sekitar 6 jam. Dan ini tadi diproses dari tadi pagi dan nanti akan dibuka mungkin sekitar jam 2 atau jam 3-an. Nah, jadi nanti ketika sedang dikukus seperti ini, direbus seperti ini ya, jadi gambarannya adalah daun yang di atas itu adalah daun, kemudian di bawahnya itu adalah sarangannya teman-teman, sarangan, dan di bawah sarang itu kemudian ada airnya, terus di bawahnya baru dimasak dengan api yang sangat besar. Nanti kita akan ke bawah melihat powernya atau proses pembakaran yang untuk mengukus daun kayu putih ini teman-teman. Jadi nanti ketika sudah menguap ya kan, ini kan nanti sekitar 6 jam ini nanti kan akan menjadikan uap seperti itu, dan uapnya itu nanti akan keluar lewat pipa ini teman-teman, lewat pipa ini, dan nanti akan disalurkan ke bawah ya kan. Di bawah nanti akan disalurkan kepada pipa yang khusus untuk mengeluarkan minyak kayu putih yang secara alami seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti akan didinginkan dan kemudian baru akan
ambil minyak kayu putihnya yang hasil dari pengukusan ini ya. Jadi cukup besar ini teman-teman ya tongnya ya. Oke. Nah, sekarang akan saya ajak teman-teman untuk melihat di bagian bawah proses pengukusan yang sekarang sedang berlangsung. Oke. Baik teman-teman, ini adalah tong yang di bagian bawah dan ini adalah apa ya, powernya atau untuk pembakaran minyak kayu putih yang ada di atas tadi. Nah, jadi di bawah ini menggunakan kayu bakar ya teman-teman, di dalam pengukusannya, di dalam pemasakannya kayu bakar, dan ada banyak sekali kayu bakarnya teman-teman. Ini adalah limbahnya ya, limbah dari daun kayu putih yang sudah dikukus, kemudian ini dijemur, dikering, dan nanti ini menjadi kayu bakar teman-teman. Tapi di sini yang diprioritaskan adalah menggunakan kayu bakar yang seperti ini, yang besar-besar seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah pengukusannya teman-teman. Wah, panas banget teman-teman. Dan di sini dibantu dengan kipas ya, untuk agar cepat apinya tetap terjaga dengan baik dan bisa segera matang seperti itu. Jadi kalau dengan menggunakan kipas angin seperti ini, informasinya itu kurang lebih selama 6 jam bisa selesai seperti itu teman-teman ya. Oke, wah besar sekali ya teman-teman ya. Wah, panas banget di sini. Kalau teman-teman sedang kedinginan, bisa datang ke sini ya untuk menghangatkan diri kalau kedinginan. Oke ya, selanjutnya saya akan ajak teman-teman untuk melihat bagian selanjutnya tadi, setelah dari yang uap sudah jadi uap, kemudian disalurkan ke pipa berikutnya. Dan ini adalah pipa yang tadi dari atas ya teman-teman ya. Ini adalah pipa yang tadi untuk hasil uap hasil pengukusan, kemudian akan menjadikan uap. Nah, uapnya ini nanti kemudian masuk ke dalam pipa ini teman-teman, kemudian disalurkan ke tempat yang didinginkan ini teman-teman. Nah, ini adalah tempat pendinginan. Saya naik ke dulu di atas ya, akan saya tunjukkan bak pendinginannya. Wah, itu teman-teman ya, ini adalah bak pendinginan untuk hasil uap yang sudah diperoleh dari pengukusan daun kayu putih teman-teman. Ini masih berasap nih teman-teman. Ini menunjukkan bahwasanya kan memang panas seperti itu teman-teman ya. Dan dengan bak air yang tinggi ini, yang besar ini, yang kurang lebih sekitar kayaknya ini mungkin kisaran sekitar, kalau beratnya itu mungkin ada berapa ya, mungkin ada sekitar 1000 liter ini teman-teman airnya ya. Nah, kurang lebihnya ini. Nah, jadi nanti akan masuk ke dalam pipa yang melingkar itu teman-teman ya, melingkar, dan dengan harapan nanti adalah bisa dingin, uap yang masuk ke dalam pipa ini bisa didinginkan, dan ketika nanti dikeluarkan itu tentunya sudah dingin dan bisa digunakan, dan itu adalah hasil dari minyak kayu putih itu sendiri teman-teman ya. Saya akan turun ke bawah untuk menunjukkan lanjutan dari pipa yang melingkar ini teman-teman. Agak terjal teman-teman. Nah, di sini kemudian nanti dari yang uap minyak kayu putih tadi ya kan, penguapannya minyak kayu putih, kemudian nanti dibuka di sini teman-teman ya, akan dikeluarkan dari sini, dan ini akan disaring, dan kemudian nanti minyak kayu putih yang ada di sini nanti itu akan diambil ya kan, diambil dengan ini ya kan, kemudian dimasukkan ke dalam botol aqua atau ke dalam ya, ini alatnya teman-teman. Wah, sekalian aja ini dimasukkan ke dalam sini teman-teman. Jadi minyak kayu putih yang sudah terproses itu tadi kemudian akan dimasukkan ke dalam sini, ke dalam botol aqua ini ya. Ini adalah sebenarnya sih ada wadah lain, cuman ini menggunakan botol aqua, dan di botol aqua ini tutupnya itu dilubangi yang bagian bawah teman-teman ya. Jadi nanti ketika hasil uap air dari pengukusan daun kayu putih itu ada dimasukkan ke dalam sini, dan kemudian nanti kan otomatis minyak dengan air itu akan terpisah teman-teman ya. Jadi nanti kan kita akan mengambil minyak kayu putihnya sendiri. Jadi air yang ada di bawah itu nanti kita akan buka di sini. Setelah dibuka otomatis kan tinggal airnya saja, tinggal minyaknya saja. Maka ketika sudah sisa minyaknya saja baru kita ambil dari minyak kayu itu sendiri, karena minyak yang kita ambil, karena secara hakikinya adalah minyak dengan air itu tidak bisa menyatu teman-teman, seperti itu ya. Jadi ketika sudah diambil minyaknya ya sudah, itu sudah jadi minyak kayu putih seperti itu teman-teman. Oke. Baik teman-teman, ini adalah hasil dari pengukusan daun minyak kayu putih ya teman-teman. Jadi setelah dikukus, dan ini otomatis kan daun yang direbus tadi ini nggak dipakai teman-teman, tapi seperti ini ya, yang dipisahkan antara batang dengan daunnya. Dan daunnya ini kalau sudah kering dibakar seperti ini teman-teman.
ini dibakar, dan daun batang yang ini, ranting-rantingnya kayu putih ini, daun kayu putih ini nanti digunakan untuk kayu bakar seperti itu. Dan kalau lihat dengan proses seperti ini, berarti kan secara tidak langsung dari proses seperti ini, untuk secara otomatis kita bisa menilai bahwasanya limbah dari pembuatan minyak kayu putih ini masih aman dan tetap aman ya teman-teman untuk lingkungan sekitar. Karena apa? Dari hasil daun-daun yang sudah dibakar ini, tentunya ini kan akan mudah diurai oleh tanah seperti itu teman-teman, akan mudah dan bisa diurai dengan tanah dengan baik seperti itu. Dan ini secara tidak langsung juga bisa menjadi pupuk tersendiri seperti itu teman-teman. Jadi di satu sisi selain kita bisa mengambil ekstrak dari minyak kayu itu sendiri, di satu sisi juga untuk limbahnya ini juga masih tetap aman seperti itu. Ya baik teman-teman, insya Allah demikian ya untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video yang saya bagikan kali ini bisa memberikan hiburan dan tentunya bisa menjadikan edukasi dan wawasan bagi teman-teman semuanya. Ya insya Allah demikian, kurang lebihnya bila mana ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video berikutnya.